Tepung terigu protein tinggi saya pakai yang mereknya Cakra Kembar. Bisa pakai merek apa aja, yang penting protein tinggi. Jika kita mau bikin adonan roti-rotian, memang seharusnya kita pakai tepung protein tinggi dibandingkan kita pakai tepung protein sedang atau rendah. Kenapa? Pertama, supaya nanti adonannya ini cepat kalis. Yang kedua, supaya adonannya ini mengembangnya 2 kali lipat. Yang ketiga, supaya nanti tekstur rotinya ini ketika sudah matang hasilnya empuk, ketika sudah dingin dan bermalam hasilnya tetap empuk, tidak mudah kering dan keras. Kita harus pakai tepung protein tinggi. Ini fungsinya. Kilo saya pakai, gula pasir saya pakai 180 gram. Bisa dikurangi gulanya, bisa ditambahi tergantung selera. Margarin 140 gram, butter 60 gram, garam 14 gram, telur 4 butir. Ini saya pakai kuningnya 3, 1 utuh. Jadi totalnya ini 4 butir telur saya pakai. Susu evaporasi sama susu huate, susu cair ini beda. Seperti ini kemasannya susu evaporasi, seperti kemasan susu kental manis, cuma bedanya susu evaporasi ini teksturnya cair, sedikit kental dan tidak ada rasanya, lebih creamy. Ini kemasannya ya. Kalian bisa lihat jika kalian mau beli di toko spesial untuk jual bahan-bahan kue atau di toko, atau bisa juga beli di pasar. Seperti ini kemasannya. Ini teksturnya cair tapi sedikit kental. Jika kalian tidak punya susu evaporasi, bisa diganti pakai susu huate, tapi yang lebih bagus ini susu evaporasi. Karena nanti jika kita bikin adonannya ini teksturnya lebih lembut, lebih empuk, rasanya lebih enak dan aromanya lebih wangi. Susu evaporasi yang mereknya Carnation. Bisa pakai susu evaporasi merek lain juga boleh. Oh ya, maaf. Dan juga sebagai pengoles roti ya. Di sini saya berbagi tips. Maaf saya lupa bagikan. Jadi selain untuk bikin adonan, susu evaporasi ini bisa juga untuk pengoles roti sebelum dipanggang supaya nanti rotinya ini warnanya cantik dan tidak gosong. Daripada nanti kalian pakai susu kental manis diberi air terus kalian oleskan rotinya sebelum dipanggang. Ketika kalian panggang itu nanti rotinya bisa warnanya lebih coklat dan bisa gosong. Kenapa? Karena susu kental manis ini ada campuran gulanya. Susu evaporasi tidak ada campuran gulanya, makanya aman. Ini ada air es. Jika kita mau bikin adonan roti-rotian, alangkah bagusnya kita pakai air es. Ini raginya yang saya pakai mereknya Morifan. Ini raginya sudah saya masukin di dalam kemasan botol seperti ini supaya raginya ini tidak cepat mati, awet. Ini tips dari Devita. Jika kalian beli ragi yang setengah kilo, masukin aja di dalam botol, lebih aman. Karena ini kan penutupnya kecil nih ya. Jadi waktu kita buka, kita takar aja pakai sendok supaya raginya ini tidak mati ya, tidak cepat mati, bertahan, tidak expire. Ini ada pasta susu yang saya pakai. Ini pastanya. Bisa pakai pasta rasa vanila ya, tergantung selera. Fungsinya pasta susu ini penghilang bau amis dari campuran telur waktu kita bikin adonan roti-rotian. Ini pelembutnya sama seperti ragi, saya masukin juga di dalam botol karena ini pelembut. Jika kita beli yang 500 gram takutnya nanti cepat expire. Jadi bagaimana caranya supaya tidak cepat expire, kita masukin juga di dalam botol jadi seperti ini ya, supaya lebih awet. Merek pelembutnya ini yang saya pakai Bakerin Plus. Bakerin Plus ini bagus untuk bikin roti manis, contoh yang sekarang yang saya mau bikin. Oke, ini tepungnya saya sudah buka, langsung saya tuang di wadah. Bikin adonan roti-rotian, sebaiknya kita campur dulu bahan-bahan keringnya biar tidak ketinggalan. Apabila ada salah satu ketinggalan bahan-bahan keringnya, nanti rotinya bisa gagal. Ini saya mau pakai ragi Morifan. Ini takarannya 12 gram. Kita tuang. Untuk bikin adonan roti-rotian 1 kilo, paling pasnya itu kita memakai ragi 14 gram. Karena ini sudah 12 gram, saya tambahin lagi 2 gram. Ini karena takarannya tadi yang sasetan 12 gram kurang 2 gram. Karena saya sudah sering bikin roti-rotian, saya tahu takarannya 2 gram semana. Oke, ini 2 gram. Oke, raginya kita tutupin pakai gula. Ini gula pasir. Tapi lebih bagus kalau untuk bikin roti-rotian, lebih bagusnya gula halus. Supaya gulanya ini cepat tercampur sama adonannya. Bakerin Plus ini saya pakai 1 sendok makan. Takarannya 1 sendok makan ini Bakerin Plus 7 gram.
Oke, segini cukup 7 gram. Fungsinya pelembut roti ini Bakerin Plus supaya nanti tekstur rotinya ini seratnya panjang ya sayangnya, dan teksturnya empuk lembut. Dan jika sudah matang teksturnya empuk lembut, dan ketika sudah dingin teksturnya ini lembut, tidak mudah kering dan keras. Ini fungsinya Bakerin Plus. Sama roti-roti yang kalian beli di Holland Bakery, teksturnya ini seratnya panjang, tentunya empuk lembut dan rasanya enak. Oke, ini sudah saya mix bahan-bahan keringnya supaya tidak ketinggalan. Ini saya sisihkan dulu. Selanjutnya margarin, butter ini saya satukan, garam saya satukan juga karena ini sama-sama asin. Ini sudah saya satukan, saya sisihkan dulu. Telur, pasta susu, bisa diganti pakai pasta vanila tergantung selera. Ini saya pakai 1 sendok makan full. Evaporasi ini saya satukan karena ini sama-sama cair. Bahan-bahannya sudah saya persiapkan, sudah ada bahan-bahan keringnya, tepung terigu dan lain-lain yang sudah saya mix. Sudah ada butter, mentega, garam yang sudah saya satukan, pasta susu, dan telur yang sudah saya satukan, dan sudah ada ARS. Oke, selanjutnya kita mengadon. Ini mesinnya yang sering saya gunakan untuk mengadon roti-rotian. Ini sering sekali saya tampilkan di channel YouTube saya. Mereknya CDI. Mesinnya ini tidak terlalu mahal. Harganya sekitar 3 juta. Untuk ongkos pengirimannya ini beda lagi. Jadi sekitar 3,3 atau 3,5 paling mahal, tergantung daerah tempat tinggal kita. Ya, harganya tetap 3 juta, tapi ongkos pengirimannya ini beda lagi ya sayangnya. Jadi kalau misalnya semakin jauh tempat tinggal kita ya semakin mahal lagi ongkos pengirimannya. Jika tempat tinggal kita dekat ya semakin murah ongkos pengirimannya untuk membeli mesin ini. Untuk tahun ini saya kurang tahu ya berapa harga mesinnya ini, mungkin bisa naik atau bisa turun. Saya sarankan, ada yang bertanya, anak-anak murid saya, Kak, kapasitas mesin CDI yang bagus yang digunakan atau mesin merek lain yang digunakan bagusnya kapasitas yang takarannya berapa kilo? Oke, saya kasih kalian tips. Untuk beli mesin CDI atau di atas mesin CDI yang bagus, kapasitasnya yang bagus yang 2 sampai 4 kilo. Jika kalian mau memulai usaha, jangan beli yang kapasitasnya yang 1 kilo ya sayangnya. Kenapa? Nanti mesinnya cepat panas. Jika nanti mesinnya cepat panas, otomatis kan adonannya cepat mengembang. Sedangkan jika kita bikin adonan ini tidak boleh adonannya terlalu cepat mengembang ketika kita adonannya di mesin. Karena jika kita mengadon adonan memakai mesin ya sayangnya, itu butuh waktu sekitar 20 sampai 25 menit supaya adonannya ini cepat tercampur merata, hasilnya kalis, dan ketika sudah matang nanti rotinya ini empuk, lembut, dan terjaga keempukannya. Makanya kita harus menggunakan mesin. Mungkin bisa ya pakai tangan untuk mengadon, tapi nanti hasilnya kurang bagus, adonannya ini kurang tercampur merata. Dan ketika dipanggang rotinya ya empuk ketika sudah matang, tapi keempukannya kurang terjaga. Beda kita mengadon pakai mesin. Pakai mesin hasilnya pasti akan bagus rotinya. Ini mesinnya yang saya gunakan ya, mereknya CDI. Tidak ada tombol untuk speed kecepatannya. Hanya ada tombol merah untuk mematikan dan tombol hijau untuk menyalakan. Mesinnya ini sudah mampu mengadon adonan roti-rotian ini bisa kalis. Jadi saya sarankan kalian, jika kalian mau beli mesin CDI, lebih bagusnya kalian beli yang kapasitas 2 kilo atau di atas 4 kilo supaya nanti adonannya ini tidak cepat panas ketika diadon. Ya sayang, jadi seperti itu tips dari Dapur Devita, harus menggunakan mesin. Saya mau kasih kalian tips cara mengadon roti yang benar. Bahan-bahan keringnya kita masukin dulu ke dalam mesin. Ini bahan-bahannya sudah saya mix. Tepung terigu, pelembut, gula, susu bubuk, dan bahan-bahan lainnya sudah saya campurkan. Ini bahan-bahan keringnya harus kita masukin dulu di dalam mesin seperti ini. Seperti ini cara mengadon yang benar menggunakan mesin. Selanjutnya bahan-bahan keringnya ini kita aduk dulu menggunakan spatula supaya tercampur merata. Ini ada susu, pasta susu, dan telur yang sudah saya satukan. Langsung kita tuang sama bahan-bahan keringnya. Oke, seperti ini cara mengadon, tips dari Devita. Mesinnya langsung saya nyalakan. Mengadon adonan roti-rotian butuh waktu ya sayang menggunakan mesin.
harus betul-betul adonannya ini tercampur merata sehingga nanti adonannya ini cepat kalis. Jika adonannya kalis, tentu nanti tekstur rotinya ini ketika matang terjaga keempukannya dan seratnya panjang. Oke, ini saya nyalakan dulu mesinnya. Kita adon tercampur merata dulu. Setelah itu kita tuangkan air esnya. Oke, saya nyalakan mesinnya. Saya matikan dulu mixernya, sudah tercampur merata. Selanjutnya air es. Jika kita mau bikin adonan roti-rotian, segala jenis roti-rotian harus menggunakan air es agar nanti tekstur adonannya ini tidak mudah basah. Oke, ini saya masukin air esnya sedikit demi sedikit. Oke, mesinnya saya nyalakan sambil nanti saya tuang lagi sisa air esnya ini. Oke, saya nyalakan mesinnya. Mesinnya saya matikan dulu. Jika adonannya sudah kalis seperti ini, terakhir butter, mentega sama garam terakhir kita mix ke adonannya yang sudah setengah kalis. Fungsinya supaya nanti tidak terganggu raginya sayangnya, biar adonannya ini mengembangnya sempurna. Oke, kenapa butter, mentega sama garam terakhir kita masukin supaya juga adonannya lebih cepat kalis. Oke. Kan mesinnya lagi. Mesinnya saya matikan, adonannya sudah kalis. Kita mengadon adonan roti-rotian ini memerlukan mesin, memang kita butuh waktu sekitar 20 sampai kurang dari 25 menit supaya hasil adonannya ini betul-betul tercampur merata, kalis, elastis. Dan ketika kita tarik, adonannya ini tembus pandang. Adonan roti seperti itu yang bagus untuk kita bikin roti-rotian. Seperti ini contoh adonan roti yang kita adon menggunakan mesin. Harus betul-betul teksturnya lentur, kalis seperti ini. Ini jika ditarik adonannya tembus pandang. Nih, kalian bisa lihat tembus pandang. Nah, tidak mungkin ya menggunakan tangan nih. Terus tiba-tiba nanti adonannya sekalis ini. Sedangkan saja kita menggunakan mesin, kita butuh waktu sekitar 20 sampai 25 menit untuk mengadon roti-rotinya supaya bisa tercampur merata dan kalis. Nah, jika kalian tidak punya mesin yang CDI, bisa menggunakan mesin mixer. Cuma mesin mixer ini jika digunakan nanti mesinnya cepat panas dan mesinnya bisa rusak. Alangkah baiknya kalian bisa menggunakan mesin CDI yang saya gunakan sekarang. Ya, ini bisa digunakan untuk pengusaha awal pertama berjualan di rumah atau mau titip-titip di warung atau mau jual sendiri. Dan mesin CDI-nya ini sudah dipergunakan oleh pengusaha kalangan menengah, kalangan bawah, kalangan menengah. Adonannya ini langsung saya keluarkan, ini sudah cukup kalis. Jadi seperti itu dari tips dapur Devita, harus menggunakan mesin. Lebih bagus untuk bikin adonan roti-rotian supaya hasilnya nanti rotinya lebih lembut, empuk, dan keempukannya pasti akan terjaga. Oke, seperti ini adonan yang sudah saya keluarkan dari mesin. Hasilnya betul-betul adonannya ini kalis. Ini saya tarik adonannya seperti ini. Seperti ini contoh adonan roti-rotian yang bagus. Jika ditarik lentur, elastis, dan tembus pandang. Tentu saja nanti rotinya ketika sudah matang, keempukannya terjaga. Oke, ini adonannya langsung saya bagi-bagi masing-masing 60 gram. Ini ada timbangan 60 gram. Tergantung selera, jika kalian mau bikin lebih kecil takaran adonannya bisa juga ditambahin, tergantung selera. Di sini saya cuma memberikan tutorial. 60 gram. Adonannya sudah saya bagi-bagi, lanjut. Ini saya bulat-bulatkan, cara membulatkan adonan seperti ini. Kita bulatkan dulu.
Oke. Seperti ini, setelah dibulatkan kita rolling supaya nanti hasilnya lebih mulus seperti ini. Jadi tangannya seperti ini ya, kita letakkan di alas, terus kita mulai merolling. Waktu kita rolling, adonannya ini harus keluar, jangan ke dalam. Jadi seperti ini. Keluar. Ini ya. Ini agak ditekan sedikit tangannya biar nanti adonannya ini mulus waktu di rolling. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, ini adonannya. Ini dibulat-bulatkan dulu seperti ini, gampang. Ini kita tarik dari atas ke bawah, kita kunci seperti ini caranya. Oke. Biar lebih mulus hasilnya, kita rolling. Nah, tangannya kita letakkan di alas. Setelah itu kita rolling adonannya. Harus keluar, jangan ke dalam. Oke, seperti ini. Agak ditekan sedikit seperti ini ya. Jadi tangannya seperti ini. Agak ditekan sedikit waktu kita rolling. Oke. Ini sudah jadi. Oke, selanjutnya sama ya seperti ini. Kita bulatkan dulu adonannya yang sudah dibagi-bagi. Ditarik aja seperti ini. Ditarik dari atas ke bawah, terus kita kunci bawahnya. Agar nanti hasilnya lebih mulus, kita rolling lagi seperti ini ya. Sama tadi seperti tutorial yang saya sudah bagikan. Oke, seperti ini, gampang sekali. Jika kalian tidak tahu cara merolling ya tidak apa-apa, pakai cara seperti ini saja. Ya, cuma nanti hasil di bawahnya ini kurang mulus, Untuk isian tidak masalah ya, di bawahnya tidak mulus. Cuma kalau untuk kita beri topping di atasnya, memang hasilnya harus betul-betul mulus. Ya, tapi tidak apa-apa ya jika pemula bisa pakai cara seperti ini. Oke, ini juga halus. Yang penting kita ambil, kita tarik dari atas ke bawah, terus kita kunci seperti ini. Cara membulatkannya agar adonannya ini mulus, tidak berkeriput. Oke, seperti ini ya. Oke, selanjutnya seperti itu tutorialnya. Oke, ini loyang yang saya gunakan. Pengoles yang bagus untuk pengoles loyang itu Carlo yang seperti ini. Bisa juga pakai mentega atau margarin, tapi yang lebih bagusnya Carlo. Ini pengoles loyang untuk loyang roti yang dipanggang, bolu yang dipanggang atau bolu yang dikukus, Carlo yang lebih bagus. Olesin dulu biar tidak lengket. Ini adonan rotinya yang sudah saya bulat-bulatkan. Selanjutnya saya letakkan di loyang yang sudah saya oles pakai Carlo. Langsung saya letakkan. Jangan berdekatan-dekatan waktu kalian letakkan di loyang, agak berjauhan. Nanti ketika mengembang ini rotinya bisa ini berdekatan. Jadi kita kasih berjauh-jauhan. Seperti ini. Ini kita proofing dulu sekitar kurang dari 1 jam. Ketika sudah 1 jam kita proofing, nanti kita lubangi di tengahnya, tapi nggak sampai ke loyangnya lubangnya. Setelah itu nanti kita beri topping. Jadi ditunggu mengembang dulu, setengah mengembang. Oke, ini saya proofing langsung. Adonan roti manisnya sudah setengah mengembang. Ini dikarenakan mau hujan, terus mendung. Ini saya istirahatkan lebih dari 1 jam, 1 jam 35 menit. Oke, nanti kita lubangi dulu di tengahnya, tapi enggak terlalu lubang sampai ke loyangnya. Kita tindis. Ini ada rolling-rollingan ya. Saya pakai ini buat melubangi di tengahnya. Seperti ini contohnya, tinggal kita lubangi di tengahnya, kita pencet seperti ini. Oke, seperti ini dilubangi. Oke, diolesin dulu pakai susu evaporasi, susu yang bagus untuk pengoles roti sebelum dipanggang supaya nanti hasilnya lebih cantik, warnanya cantik. Harus pakai susu evaporasi. Jangan tidak pakai susu evaporasi. Jika kalian pakai susu kental manis, diberi air terus dijadikan pengoles roti, nanti rotinya ketika matang warnanya kurang cantik dan bisa gosong. Harus pakai susu evaporasi. Oke, ini saya olesin dulu, harus merata. Sudah
saya olesin pakai susu evaporasi. Lanjutnya kita beri topping di atasnya. Ini ada topping strawberry melon. Haring nih, kamu ngapain? Aku bikin video. Oke, langsung saya beri selai di atasnya seperti ini. Ini ada selai strawberry. Selanjutnya ini ada selai vanila, kita beri lagi di pinggir-pinggirnya. Oke, segini cukup kita beri. Oke, ini sudah saya beri topping. Selanjutnya ini diistirahatkan lagi kurang dari 1 jam. Jadi total keseluruhan kita istirahatkan 2 jam sampai betul-betul adonannya ini mengembang rotinya. Setelah itu baru kita panggang. Ini sudah cukup mengembang, boleh langsung kita panggang. Ya, ini rasa coklat vanila, strawberry vanila, melon vanila. Langsung saya panggang rotinya. Ini sudah saya panaskan ovennya kurang dari 10 menit. Ovennya harus panas dulu, setelah itu baru kita panggang rotinya. Ini rotinya langsung saya panggang. Ini yang pertama saya taruh di api atas. Kalau yang kedua saya taruh di bagian api bawah. Nanti ini kita tukar-tukar saja. Api bawah kita ganti di api atas kita turunkan. Loyangnya di api bawah. Saya tutup ya. Ini saya tutup ovennya. Oke, dipanggang kurang dari waktunya 35 menit. 30 sampai 35 menit. Panas suhu ovennya 180 Celcius. Rotinya sudah matang, sudah saya panggang kurang dari 35 menit. Ini yang di api bawah, tadi sudah api atas, saya turunkan di api bawah, sudah matang. Ini cantik banget rotinya, matang merata. Pakai oven sepeling, cantik sekali ya. Yang di atas juga sudah matang. Selanjutnya yang sisanya langsung saya panggang juga. Sekarang saya tutup dulu. Ini saya keluarkan juga. Cantik banget rotinya, matangnya merata. Ini sisanya juga panggang. Oke. Saya tutup ovennya, sama waktunya sekitar kurang dari 35 menit. Panas suhu ovennya 180 Celcius. Oke, ditunggu sampai matang. Rotinya biar tidak menyusut, loyangnya ini kita hempas. Oke, biar tidak menyusut. Ini saya hentakkan di lantai ya sayang, biar dia lebih terhentak seperti itu, biar fungsinya tidak menyusut. Oke, langsung kita pindahkan rotinya. Jangan sampai kelamaan rotinya di loyang, karena loyangnya masih panas, rotinya masih panas. Harus kita letakkan di rak pendingin. Ini rak pendingin. Yang ini rak pendingin ya sayang ya. Biar rotinya ini bawahnya tidak basah. Makanya ada roti berkeringat, bawahnya basah karena tidak langsung diletakkan di rak pendingin atau jala pendingin seperti ini. Biar rotinya tidak berkeringat. Ini cantik banget rotinya. Ini harus pakai rak pendingin. Ini rotinya, kita lihat teksturnya, sangat mengembang. Seperti roti yang dijual di Bakery Holland atau di toko-toko roti. Ini empuk banget. Ini masih hangat-hangat ya. Ini langsung kita lihat tekstur, kita belah ya. Ini empuk banget. Rotinya saya belah, empuk banget. Nih. Oke, selamat mencoba bikin di rumah. Nih, lembut banget rotinya. Enak. Saya pakai mika untuk mengemas. Ini alasnya biar kelihatan cantik.